Oke, sebelum duduk, saudara bolehkah kasih salam, high five, selamat hari Minggu ke kiri kanan saudara. Karena saya melihat wajah-wajah yang baru mungkin perlu banyak kenalan dengan kanan kirinya. Jangan sampai saudara datang ke tempat ini tanpa mengeluarkan satu patah kata pun ke sesama kita. Karena gereja harusnya kita itu hangat dan keluarga. Amin. Oke, saudara silakan duduk. Dan bersyukur kalau hari ini kita di CLCC sama-sama melihat pelayanan generasi. Kalau saudara tadi mungkin gak hadir di ibadah pagi, ada teman-teman dari Kids ya yang melayani kita. Dan sekarang juga ada teman-teman dari SOG, anak-anak SMP, SMA, kuliah yang melayani ya. Dan itu semua terjadi karena kita mau sengaja semua mengarah kepada visi yang Tuhan taruh di gereja kita, itu sama-sama menjadi murid Kristus. Amin. Oleh karena itu hari ini saya akan membagikan tentang gaya hidup murid, disciple lifestyle. Nah, itu yang kita lakuin saudara. Saudara kalau saudara tahu di Kids pun kita udah mulai ada small group, kelompok-kelompok kecil. Karena kita percaya kita datang ke sini gak cuma datang pulang, tapi perlu ada interaksi. Ya, anak-anak SOG juga setiap hari Jumat kita ngumpul. Dari SMP, SMA, kuliah. Kalau gak bisa di Jumat ada hari lain, jangan khawatir. Ya, di hari lain pun ada. Kenapa? Karena kita mau coba hidupi apa yang tertulis di Alkitab dan sama-sama menjadi murid Kristus. Oke, saya akan bacakan dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sebenarnya ini satu perikop ini sangat kaya saudara. Sangat kaya perikop ini. Cuman kita gak akan bisa kupas sangat detail ya. Tapi pastikan saudara bisa melihatnya dan bisa mencermatinya. Karena ini seharusnya menjadi gaya hidup kita ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 7. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ini kondisinya waktu itu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya udah terangkat. Terus ini murid-muridnya, rasul-rasulnya 12 rasul yang melanjutkan pelayanannya di muka bumi ini. Ya, waktu itu ada bertambah 3.000 jiwa, sama-sama katakan 3.000. Wah banyak saudara, sekarang kita di sini kurang lebih ya 400-an lah, 300-400-an. 3.000 berarti hampir 10 kali lipatnya kita, dan saat itu gak ada mic, gak ada sound system dan sebagainya. Oke, dan TikTok juga gak ada. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Sama-sama katakan tetap bersatu. Kita pasti punya banyak alasan untuk berpisah, tapi mereka memikirkan untuk gimana caranya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, saudara, kalau punya gaya hidup yang menarik, memberkati, bagus, itu pasti menarik juga buat orang untuk join, betul gak sih? Ya, nah saudara, kalau kita melihat gaya hidup kita sekarang, banyaknya kita itu ke gereja minggu aja deh, cukup. Bahkan kita merasa kita sudah berkorban besar banget datang hari Minggu aja. Udah untung lu gue ke gereja. Kadang-kadang gitu kita sama Tuhan kan. Seperti pengorbanan lebih besar dari kayu salib gitu loh kita ke gereja hari Minggu. Apalagi PVJ gitu kan, macet. Wah, gue datang ke sini aja udah prestasi gitu. Udah hoki, Tuhan lu gue samperin. Nah kadang-kadang saudara, itu aja seringkali masuk dalam pemikiran kita. Kita perlu pelajari apa sih sebenarnya yang menghambat kita punya gaya hidup ini. Ya. Nah, saya akan kasih lihat gambar ini. Berapa banyak di sini suka makan? Boleh angkat tangan? Oke, ya. Berapa banyak di sini yang kalau makan makanan yang kurang enak cukup mengganggu moodnya? Oh my God, cukup. Berapa angkat tangan? Ya, saudara, ini pilihannya banyak, betul nggak saudara? Pilihannya banyak. Dan sekarang kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Ya, bahkan mau pergi hari Minggu aja ke gereja kita punya banyak pilihan. Pilihannya mana ya? Yang sesuai seleraku hari ini. Yang sesuai dengan keinginanku hari ini. Berapa banyak di sini mulai sering overthinking, boleh angkat tangan? Oke, terima kasih atas kejujurannya.
Beberapa nggak ngaku tapi mukanya serius. Pasti suka mikir juga. Nah karena pilihannya banyak saudara. Karena pilihannya banyak bahkan kita overthinking. Kita banyak pusingnya. Tanpa sadar kita pusing memilih ya. Dan sekarang generasi sekarang terutama anak-anak muda. Wah dimudahkan. Udah pilihannya banyak. Yang kedua dimudahkan. Dimudahkan dengan namanya AI. Kita lihat slide selanjutnya dan saya kalau lihat beberapa komentar di YouTube yang menggunakan AI ya lebih enak katanya. Justru lebih enak mendengar penjelasan dari AI ketimbang guru atau dosen atau pendeta hari Minggu ya. Aduh, karena AI dapat menerangkan pelajaran yang semestinya rumit menjadi lebih sederhana untuk diterangkan sehingga gampang dipahami orang awam. Kata siapa katanya, sekarang para mahasiswa aja ngerjain skripsi pakai AI. Ini masih versi awal, 10 tahun lagi bakal lebih gila. Yang pertama pilihannya banyak, yang kedua lebih mudah. Ya tanpa sadar saudara, hal-hal tersebut mempengaruhi kita sehingga kita berpikir untuk punya gaya hidup pemuritan sulit. Ya, karena untuk kita menjadi, perhatikan dengan baik, untuk kita menjadi konsumen yang efektif, konsumen yang pinter, konsumen yang hebat aja kita perlu proses yang banyak. Kalau di AI nulisnya mending kata-katanya apa ya? Kalau misalnya untuk menghadapi kasus ini saya harus nulis apa ya? Saya harus membahas apa ya? Banyak pilihan saudara. Dan kadang-kadang waktu kita nggak pakai itu semua, kita ketinggalan. Merasa kita kurang dan sebagainya. Oleh karena itu sadarkah bahwa naluri menjadi konsumen itu semakin besar. Kita lihat naluri untuk menjadi konsumen semakin besar. Ya, dan kalau kita ngomong soal makanan tadi, inilah konsumen behavior ya. Perilaku konsumen gimana sih? Kita pasti rate, bener gak? Ya, dan kadang-kadang sekarang kalau misalnya kita tahu makanan enak aja bisa menjadi sebuah profesi, betul gak? Kalau bisa punya lidah yang baik bisa jadi sebuah profesi. Ya, terus kita komen, kita like, kita dislike, kita share atau unshare. Ini kata-kata yang terakhir, kalau gak enak ya pindah. Ya iyalah konsumen adalah raja. Betul gak saudara? Konsumen adalah raja, kalau gak enak ya pindah. Ke gereja juga gitu, kalau itu yang ngomong kurang jelas gue pindah. Kalau ini gini gue pindah. Naluri menjadi konsumen semakin besar. Kalau ngomong sih menjadi murid Yesus sih setiap awal bulan kita baca visi menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah. Tapi karena naluri konsumen kita semakin besar, ya, untuk kita datang ke gereja hari Minggu aja seminggu sekali, itu kita merasa kita prestasi. Waktu saya merenung kenapa ya bisa gitu? Kadang-kadang saudara, kita tuh mencari feeling, konsumen mencari feeling, mencari sensasi, mencari fantasi untuk dapat checklist. At least waktu saya datang ke gereja saya merasa lebih baik 1,5 senti deh dari orang di luar yang gak ke gereja. Nah untuk mendapatkan feeling itu kita memilih untuk datang ke tempat ini. Betapa kita lagi menyembah diri kita lebih kuat. Menyembah diri kita untuk menjadi konsumen yang lebih kreatif, lebih hebat. Naluri menjadi konsumen lebih besar saudara ya. Nah selanjutnya kita gak bisa jadi murid Yesus jika kita terus menjadi konsumen rohani. Amin. Kita gak bisa jadi murid Yesus kalau kita masih terus jadi konsumen rohani. Waktu saya tadi coba renungin ayat-ayat yang tadi kita baca saudara. Wah kayaknya saya agak sulit melihat gaya hidup yang seperti itu. Ya. Nah saya mau sedikit cerita, ada salah satu daerah di luar Pulau Jawa. Waktu itu saya ngobrol sama salah satu anak home ya, kayaknya home-nya juga ada di sini ya. Oke, salah satu anak home, dia cerita di salah satu daerah katanya di sana itu mereka jago berbagi, ya jago berbagi. Terus mereka sangat mudah saling menolong. Intinya yang tertulis tadi di Kisah Para Rasul itu mereka lakukan. Ya. Tapi permasalahannya yang mereka sembah itu bukan Yesus. Dan dia itu dulu bekerja sebagai salah satu staf full time gereja di daerah tersebut ya. Daerah tersebut dia bilang susah sekali menyatakan kekristenan di sana. Susah sekali nyuruh orang ke gereja di sana. Kenapa? Karena orang-orang yang non Kristen lebih royal. Lebih baik. Lebih royal, lebih baik. Dan
Terus dia cerita, kalau misalnya butuh galang dana buat bangun rumah sembayang gitu ya. Mereka 3 hari juga ketutup katanya, cepet banget. Untuk sumbang menyumbang tuh cepet. Ini kisah nyata saudara, ini kisah nyata. Dan alasannya apa? Ternyata sederhana saudara. Dia bilang gini, di sana itu semua berani berkorban untuk dewanya. Dewanya itu ya katanya jarang salah. Kalau lagi dia butuh kesembuhan, dia datang ke dewa itu dikasih tanda kutip resep sembuh katanya. Sama dokter lebih sering dikunjungi mana? Saya nanya gitu dong. Sama dokter mana yang lebih sering dikunjungi? Lebih sering dikunjungi dewanya ini. Lebih sering dikunjungi. Ya, wow, hebat juga ya. Nah, mulai kan, wow, hebat juga ya. Nah, perhatiin nggak? Kita untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Terus mereka secara keuangan hebat banget. Kenapa? Menyembah dewanya. Wow, wow juga kan? Jangan-jangan, gimana nih? Naluri konsumen kan? Kalau untuk ikut sesuatu dewa yang memang bisa memberikan kita kesehatan, apalagi berkat, terus banyak hal yang kita butuhkan dijawab selama kebutuhan itu di dunia ini. So, apakah kita punya alasan sebetulnya untuk bisa mengikut Tuhan Yesus kalau gitu? Kalau alasannya hanya untuk konsumen ini loh. Di situ benar juga ya. Wah, saya nanya ke dia, terus bagaimana? Sederhana, sebenarnya yang kita lagi mau ikuti kan Yesus. Mengejar keserupaan dengan Tuhan. Bukan mengejar berkatnya, bukan mengejar keuntungannya, cuan-cuan lainnya saudara. Kesehatannya dan sebagainya. Ya, oleh karena itu saudara, pelajarilah dengan baik bahwa kita tidak bisa menjadi murid Yesus kalau kita masih menjadi spiritual consumer. Kita bisa menjadi konsumen rohani. Ya, nanti kita akan masuk lebih jauh. Nah, kata murid sebenarnya punya bahasa asli itu namanya matetes ya. Artinya itu ternyata mendisiplinkan, ya, mendisiplinkan, membantu seseorang untuk secara bertahap mempelajari firman Tuhan agar menjadi murid yang matang dan bertumbuh. Melatih praktek kebenaran Alkitab sehingga menjadi gaya hidup. Nah, waktu saya mempelajari kata disiplin ini bagus saudara. Saya lulus sekolah kuliah terakhir itu tahun 2014. Berarti kurang lebih setelah itu saya baru masuk sekolah lagi 10 tahun kemudian baru saya mulai masuk sekolah lagi. Ya, tahun lalu saya mulai ngambil sekolah lagi, studi S2. Nah, sebelum itu saya agak lupa tuh sebetulnya disiplin tuh seperti apa. Nah, kadang-kadang mendengar kata disiplin itu kita nggak terlalu senang saudara. Ya, padahal yang namanya jadi murid di sekolah, mungkin kita akan ada kelulusannya, akan ada graduationnya. Tapi yang namanya menjadi murid Yesus sampai kapanpun, kita gak ada kelulusannya. Karena itu panggilan setiap orang percaya untuk menjadi murid Yesus. Nah, oleh karena itu yang namanya didisiplin, kita harusnya senang, kita harusnya suka, kita harusnya menginginkan itu. Ya, kadang-kadang bahkan waktu kita ikut Tuhan, kita menghindari ini nih. Didisiplin itu kita menghindari. Ya, kita didisiplin itu kita gak pengen deh pokoknya. Saya memilih untuk tidak didisiplin, saya memilih untuk tidak mendekat. Kenapa? Takut gak nyaman dan sebagainya. Padahal inilah asal kata dari disciple, yaitu disiplin. Ya. Jadi pastikan kita percaya dan sadari bahwa kita belum lulus. Boleh dong toel kiri kanan bilang kamu belum lulus gitu. Ya, sambil rada emosi boleh. Lu belum lulus, lu masih murid gitu. Jadi kalau kita membayangkan waktu sekolah, ada PR, ada ujian. Nah, kita hidup seperti itu kan, ada ujian kehidupan, ada PR-PR yang perlu kita kerjain, ya. Yang kadang-kadang kita bahkan karena kita nggak mau didisiplin, nggak ada yang ingetin kita, saudara. That's why kita 10 tahun, 15 tahun hidup nggak berubah, gitu-gitu aja. Padahal kita butuh itu, walaupun kita nggak mau itu, ya. Oke, disiplin. Dan saya ingin coba highlight ada satu kata yang penting juga di sana. Soal persekutuan. Karena saya nggak bisa cukup banyak bahas ya. Kalau nggak salah itu di Kisah Rasul 2 ayat 42 ada namanya kata persekutuan. Nah, kata persekutuan ini adalah gaya hidup yang sebetulnya saya coba pelajari apakah itu cuma ngumpul. Ternyata bahasa Ibraninya itu namanya koinonia.
Ya, sama-sama ngomong koinonia. Bagus ya, lebih mudah diingat harusnya. Nah itu punya arti artinya partnership. Partnership. Waktu kita mencoba untuk berpartner, entah berbisnis, entah kita kerja. Yang kita bahas tuh pasti satu tujuan yang sama, setuju gak? Kita lagi mencoba untuk mengarah ke satu tujuan yang sama, partnership. Dan kita perlu ada namanya partisipasi. Makanya terakhir ada itu financial benefaction itu seperti amal. Ya, amal. Jadi ada sesuatu yang kita keluarkan dari diri kita untuk kita melakukan yang namanya persekutuan. Ya, dan di sini kita percaya kita melakukannya dari CLCC Home. Ya. Dan saya ingin coba ajak bangkit berdiri, ada beberapa teman home leader, core team, home leader boleh bangkit berdiri di sini. Ya. Oke, cuma satu orang, kemarin 2 orang, ada lagi 3 orang, boleh kasih tepuk tangan, boleh melihat ke belakang, core team juga boleh bangkit berdiri dong, core team. Ya. Dan ini mereka ini mukanya kelihatan gak sih udah haus dan lapar, udah siap memuridkan. Wow, ya, udah siap memuridkan. Bahkan setelah ibadah ini selesai, kita langsung ada juga di depan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh soal home. Kenapa? Balik lagi, mereka gak sempurna, jangan duduk dulu. Mereka gak sempurna, pasti, karena kita semua gak sempurna. Tapi mau gak sih kita bergerak, berproses untuk melakukan firman Tuhan? Untuk melihat firman Tuhan itu bisa jadi kehidupan kita gitu. Karena Tuhan menulis di Alkitab dengan sebuah tujuan untuk memerdekakan perspektif kita. Ya, dari perspektif consumer mentality yang menuhankan diri sendiri. Kadang-kadang kita perlu membebaskan diri kita dari diri kita sendiri loh. Yang sebenarnya itu memenjarakan kita, Saudara. Ya, boleh teman-teman duduk, terima kasih. Oke. Saya akan kasih sebuah tabel untuk bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan antara consumer dan disciple. Dari aspek firman Tuhan aja, perhatiin, bisa jadi kita terjebak. Waktu cari firman Tuhan, kita cari yang namanya insight yang sesuai. Makanya kita biasanya kalau misalnya ketaatan, kita selektif. Kita ngelakuin namanya selective obedience. Kalau kita gak sesuai dengan seleranya kita, maka gue gak mau taat deh. Gue gak mau taat. Ya, tapi kalau kita lihat murid itu tekun mencari. Kenapa? Pengen kenal sama siapa yang saya ikutin. Pengen ikutin teladannya Tuhan. Ya, dalam hal bergereja, tekun ke gereja untuk mencari yang sesuai dengan selera kerohaniannya saja. Murid tekun ke gereja untuk akhirnya gini, karena aku mau kontribusi. Aku pengen mendukung, pengen terlibat, pengen tahu dong ini gereja visinya Tuhan taruh kemana. Dan aku mau terlibat. Kenapa? Karena saya gak mau jadi penonton, komentator yang senangnya nge-rate, komen, share, unshare. Tapi saya mau terlibat di dalamnya. Pengen jadi pemain, pengen jadi doer. Ya, itu murid. Berikutnya lagi dalam aspek pengorbanan. Kalau gak sesuai dengan selera, gak mau berkorban. Walau itu sesuai dengan firman Tuhan, ya gak perlu berkorban. Lah gak sesuai. I have my own way. Untuk beragama. Sorry to say, agama gak menyelamatkan. Ya, aku punya caraku loh untuk beragama. Yang pentingnya semuanya mengarah kepada kebaikan. Untuk bisa ngomong kebaikan aja kita bisa panjang loh saudara. Kebaikan standar saudara dan kita aja bisa berbeda-beda. Mau ngikutin mana? Ya, agama kan semua mengajarkan kebaikan. Listen, mau gak kita menundukkan diri kepada otoritas tertinggi yaitu firman Tuhan? Murid selama itu sesuai dengan firman akan terus mengerjakan walaupun harus rugi. Ya, walaupun harus rugi. Berikutnya lagi, sikap hati. Kalau consumer, prideful, unwilling to change. Ya, disciple, teachable, humble. Tujuan dari consumer, kenikmatan dan kenyamanan. Disciple, keserupaan dengan Tuhan. Dan proses untuk jadi consumer ke disciple itu gak instan saudara. Kita perlu menyadari bahwa kita ini punya natur untuk menjadi seorang konsumen. Ya, that's why kita perlu sadar, mau gak kita bergerak moving from consumer to disciple. Ya, dan untuk beberapa di antara saudara mungkin saya melihat wajah-wajah yang juga mungkin pernah mengalami kekecewaan di gereja. Pernah join komsel, join home, terus disuruh sharing. Akhirnya waktu sharing cerita saudara malah jadi gosip. Malah nyebar.
terus aku gak mau lagi deh. Saudara, iya, memang kita terdiri dari manusia-manusia yang gak sempurna. Tapi ini firman Tuhan, mau gak kita sama-sama lakuin? Karena kita sama-sama ada proses untuk berubah, bertumbuh. Ya, beberapa hari lalu kalau gak salah saya ngobrol dengan salah satu anak yang baru join di CLCC, terus dia ikut satu komsel, terus dia ngomong gak cocok. Terus gimana gak cocok? Saya bilang coba aja yang lain yang menurut kamu lebih cocok. Walaupun mau secocok-cocoknya kalian, namanya manusia kan berbeda ya. Ketika kita bersatu, yang namanya bersatu pasti nemuin yang namanya perbedaan. Nah akhirnya dia jawab gini, enggak deh kok saya gak mau lagi join komsel. Kenapa? Gak enak dong, nanti disebutnya pindah-pindah. Gak enak dong. Nah ada banyak perasaan motivasi yang mungkin saudara bergejolak dalam hati. Untuk akhirnya saudara mau atau enggak ngelanjut atau enggak. Ya. Tapi mau enggak sama-sama kita tundukkan itu kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa inilah gaya hidup yang juga Yesus hidupi saudara. Ya. Oke. Selanjutnya, dan ini adalah ayat kunci yang sebenarnya ingin saya share dari Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan saya highlight pakai warna hijau namanya memberi diri. Artinya dengan sukarela. Kenapa? Karena saya berharap setiap kita ya bahkan dalam sebuah hubungan itu sifatnya gak paksaan saudara. Tapi dengan sukarela. Ya, dengan sukarela kita memberi. Ya, so poin yang perlu kita pelajari waktu kita mau jadi murid bergerak dari konsumen. Yakinkan hati kita mau memberi diri dengan sukarela. Bukan hanya karena paksaan, bukan karena ketakutan, tapi karena kita memberi diri. Poin pertama adalah voluntarily give oneself. Ya, dengan rela kita memberi diri. Ya, dan tantangan terbesarnya adalah ketika kita sulit untuk menjadi rendah hati, sulit untuk menjadi seseorang yang berubah gitu ya. Makanya Yakobus 4 ayat 6b berkata seperti ini, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Waktu saya mempelajari soal kesombongan, kalau gak salah beberapa minggu lalu ada bahas soal kesombongan. Iya ya, orang itu kalau mempelajari dirinya sendiri gak pernah sadar kalau dia tuh sombong. Sebelum akhirnya ada sebuah action. Kok gue kesinggung ya soal gini? Ya, kok gue kesinggung yang membahas soal ini? Saudara, waktu kita mengalami itu, ya gaya hidup yang mungkin gak sesuai dengan firman Tuhan dan kita mulai, kayaknya aku harus berubah deh. Tapi kita gak punya tenaga. Yuk mulai dengan pemikiran, Tuhan aku mau merendahkan hatiku deh. Aku mau merendahkan hatiku di hal ini. Saya tahu ini yang saya suka. Tapi aku mau bergerak melakukan dari apa yang saya suka. Menjadi apa yang Tuhan suka. Amin. Gimana sih untuk lebih jauh kita menyadari. Melakukan itu dengan rela, bukan dengan paksaan. Tim Keller bicara seperti ini. A fruitful life is not about self-redemption through work or accomplishment. But about finding meaning. Sama-sama katakan finding meaning. Menemukan arti dan tujuan melalui cintanya Tuhan dan kasih karunia-Nya. Tuhan gak pernah meminta kita paksa harus seperti ini. Kita jadi robot didikte. No. Tapi Dia mau kita dengan rela. Karena Dia adalah Tuhan yang relational. Ya, Tuhan yang relational. Terakhir kita lihat key events-nya. Ini event-event kunci saudara. Yang saudara bisa melihat kenapa orang bisa memberi diri sebetulnya. Di ayat 41 tadi orang bisa memberi diri loh. Karena ternyata di Kisah Para Rasul 2 juga ya. Di perikop yang pertama. Itu terjadi namanya Roh Kudus dicurahkan. Karena Yesus ketika naik di sorga Dia menjanjikan Roh Kudus. Ya, untuk menyertai kita, menguatkan kita, dan membuat kita berani menyatakan Tuhan. Hari ini saudara, berapa banyak di antara kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus? Boleh angkat tangan? Iya, gak semua angkat tangan, gak apa-apa. Dan ketika kita ada Roh Kudus, maka dari itu Petrus berkhotbah dengan power.
ayat 14 sampai 40-nya. Dan itulah yang akhirnya bisa orang memberi diri. That's why mungkin kita perlu pengalaman yang baru dengan Tuhan. Jangan sampai waktu kita ditanya, kapan saudara terakhir mengalami Tuhan? Kapan saudara terakhir mengalami perjumpaan lagi jalan sama Tuhan? Kita cerita yang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, tahu gak sih? Aku mengalami ini loh, aku mengalami ini. Hey, tiap-tiap hari yuk kita mengalami Tuhan. Gospel with power tiap hari. Ya, dan hari ini ada satu teman dari SOG akan mencoba kesaksian bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga dia bisa berubah menjadi seorang murid. Kasih tepuk tangan lebih keras lagi boleh? Untuk teman saya Darren Daniel Ferdian ya, silakan boleh share. Hai semuanya, gue Darren. Sekarang umur gue 20 mau ke 21. Jadi ini gue mau share tentang cerita gue dimuridkan. Dulu gue tuh ngerasa diri gue pinter dan selalu benar. Gue sering mikir orang lain itu gak ngerti. Mereka kurang baca, kurang mikir. Gue lah yang paling logis. Bahkan gue sempat mikir kalau gue bisa ngerti semuanya dan bisa kontrol hidup gue. Terus buat apa Tuhan turun ke dunia ini? Gue ngerasa gak butuh, tapi di balik itu semua ternyata itu bentuk kesombongan gue. Guilty pleasure yang gue pelihara karena gue ngerasa lebih dari orang lain. Gue juga adalah tipe orang yang benar-benar fokus banget dari dulu cari duit. Gue cinta banget sama yang namanya uang. Gue ambisius, gue pengen jadi orang kaya. Dan gue sangat passionate sama dunia bisnis. Gue suka banget jualan, suka profit, suka mikirin bisnis model, dan gue juga selalu pengen jadi yang terdepan. Terutama di usia gue waktu itu, 16, gue pengen grow, pengen jadi somebody. Dan gue, dulu uang itu prioritas utama dalam hidup gue. Sampai satu titik gue ngerasa secara materi, di umur itu ya, gue udah cukup. Gue bisa beli apa yang gue mau beli, gue bisa, tapi anehnya gue ngerasa kosong. Gue mulai nanya diri gue sendiri, so what? Kalau gue punya semua ini, lalu apa? What is the meaning of life? Di saat yang sama, walaupun gue udah lama jadi Kristen, gue sebenarnya baru aja mutusin untuk keluar dari gereja. Gue keluar dari gereja karena adanya konflik. Gue ngerasa burnout, gue pelayanan terus, tapi nggak ada hasilnya. Dan di situ, ya gue kepahitan sama leader-leader yang ada di komunitas gue dulu. Gue masih dengerin khotbah sih online, masih penasaran soal Tuhan. Tapi pada waktu itu mentalitas gue adalah consumer. Gue cuman mau ngedengerin apa yang gue mau dengerin. Gue bertumbuh dan jadiin alasan semua khotbah yang gue dengerin adalah alasan untuk gue layak. Untuk jadi orang yang kepahitan. Jadi di otak gue cuman mikir ya udah cukup segini aja. Yang penting gue masih dekat tuh sama Tuhan. Gue juga sempat coba-coba buat kasih donasi. Di saat gue ada duit saat itu gue ngerasa gue pengen bantu orang-orang di panti. Cuman semua hal itu ternyata cuman sementara. Perasaan itu cuman seneng, gue happy, fulfilled 5 menit. Cuma 5 menit happy, pas gue transfer udah, and then so what? Hidup gue anggap cuman gitu-gitu aja. Sampai akhirnya di momen yang sangat pas, gue diajak makan sama Calvin. Gue gak tahu kenapa hari itu gue pengen banget terbuka. Gue cerita semuanya, pergumulan, dosa, frustasi, kesombongan. Gue ngerasa pertama kali gue seterbuka ini. Gue jujur, gue humble, gue pengen berubah. Setelah ngobrol panjang, Calvin akhirnya tanya, lu tahu gak sih bisnis paling susah itu apa? Terus gue kayak, banyak sih F&B, susah. Banyak bisnis di otak gue langsung mikir banyak banget yang susah. Tapi dia langsung ngomong gini, dia ngomong bisnis yang paling susah adalah bisnis yang berbasis gospel. Yang produknya adalah gospel. Yang kita tuh ngejual, bukan menjual sih, memasarkan. Memasarkan gitu kan. Kita memasarkan Tuhan. Kita ngasih tahu cinta Tuhan di hidup
kita dan juga menjadi contoh gitu kan. Nah, di situ gue baru something click in me yang gue ngerasa yes, this is my calling. Dan akhirnya gue sadar gak bisa terus hidup dengan punya mentalitas give me. Tapi gue juga harus menjadi orang yang memiliki mentalitas make me. Gue mau sadar kalau selama ini gue hidup, gue mulai sadar kalau selama ini gue hidup dengan tembok yang gue bangun sendiri. Ngerasa cukup, ngerasa bisa, dan ngerasa gak butuh orang lain. Tapi lewat pertemuan itu, gue pertama kalinya ngerasain gimana rasanya ditelanjangi secara rohani. Dan bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipulihkan. Dari situ gue sadar, gue butuh dibentuk. Gue butuh diproses dan gue gak bisa jalan sendiri. Dan di momen itu lahir satu kerinduan baru. Buat gue dibimbing dan dimuridkan. Gue balik lagi ke gereja, kita mulai bangun komunitas, bikin home baru. Dan di situ gue gak cuma jadi disciple maker, tapi gue juga haus banget untuk dimuridkan. Gue mau cari mentor, mulai dari Ko Alvin, terus habis itu ada Ko Dani. Dan bahkan waktu itu di Singapura, pas gue kuliah di Singapura 4 tahun, gue itu mencari mentor yang bisa speak into my life. Karena gue sadar kalau gue tuh butuh bertumbuh terus setiap hari, supaya gue bisa semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Dan sekarang gue tahu panggilan hidup gue bukan lagi soal seberapa besar bisnis gue, tapi seberapa banyak murid yang bisa gue bentuk. Gue jadi peduli sama orang, gue pengen taat sama amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Gue nemuin sukacita yang gak bisa dibeli sama uang berapapun. Gue temuin calling gue di pastoral. Di situ gue benar-benar bisa bilang, this is it, this is what I am made for. Kalau dulu I want to be known in the world, now I want to be known in heaven. Gue udah gak peduli orang mau notice gue atau enggak. Yang penting setia kembali ke domba-domba yang Tuhan udah percayakan kepada gue. Dan untuk bisa terus memuridkan, gue juga harus terus dimuridkan. Asli I just wanna say thank you buat Calvin. For leading me these past 4 years. Thank you. Oke. Boleh sekali lagi kasih tangan buat Darren. Dan saya ajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri semua. Saya pribadi selama 12 tahun ini di CLCC, tidak ada satu minggu pun yang saya lewatkan untuk tidak join home. Saya dimuridkan secara langsung sama Pastor Andi. Ada beberapa mentor, mungkin sekitar belasan mentor yang hadir dalam hidup saya. Saya terbuka, ditegur. Saya juga ada kecewa sama mentor. It's a process. Ya, tapi the only way, nah perhatikan dengan baik, the only way we can give ourselves with joy. Satu-satunya cara untuk bisa kita memberi diri sama Tuhan untuk aku mau dimuridkan. Itu lewat perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Melalui kekuatan dari Roh Kudus, saudara. Hanya itu. Dan itu yang memang tertulis di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Hari ini saudara, saya gak tahu bagaimana kondisi saudara. Apakah kita sudah lupa dengan mengalami Tuhan? Apakah saudara merasa, ya Tuhan gitu-gitu aja, gak ada gigitannya lagi. Hari ini saudara, Ratapan 3:23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Dan saya mau kita mengalaminya. Saya mau kita semua sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata. Dan kalau saudara hari ini merindukan Tuhan. Seperti Daud berkata, seperti rusa rindu aliran air. Demikian kami merindukan Kau Tuhan. Bagian kita adalah buka hati kita. Open our heart. Untuk dijamah Tuhan. Untuk bisa mengalami the power of the Holy Spirit. Injil Kristus yang memerdekakan. Saudara, kalau saudara sadar, Petrus yang berkhotbah depan 3.000 orang itu dan bertobat adalah Petrus yang sama yang menyangkal Tuhan Yesus sebelum salib.
Tapi setelah salib, bahkan dia tidak bersama-sama dengan Yesus. Dia adalah orang yang sama, yang siap berkorban, bahkan siap dipenjara, siap bahkan sampai akhir disalib terbalik. Karena encounter with the cross. Hari ini saudara, kalau saudara mau mengalami Tuhan, buka hati kita. Mungkin tidak menjadi one time event, tapi biarlah hari ini bisa menjadi sebuah momentum untuk saudara mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau saudara mau, boleh saudara angkat tangan saudara. Saya ajak saudara berespon. Angkat tangan saudara dan nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. So I live